Selamat siang para peserta webinar, Bapak Ibu yang sudah gabung di acara webinar yang diadakan secara rutin oleh Total System, di mana kali ini itu membahas sesuatu yang luar biasa unik tentang emotional branding. Nah, pasti Bapak Ibu mungkin penasaran ya, kok ada istilah emotional branding? Nah, seperti apa nanti akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Dipta Manusubaga sebagai Direktur dari PT Total System. Nanti Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Nanti di sesi tanya jawab, kita akan bahas setiap pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar dan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Dipta. Nah, di dalam webinar ini, Bapak Ibu, nanti ada tiga hal. Ini saya spill sedikit supaya Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan dari awal sampai akhir ya. Ada tiga hal yang nanti akan Bapak Ibu pelajari atau nanti diterima, yaitu pertama tentang cara menguasai keinginan terdalam customer. Nah, gimana Bapak Ibu nanti menguasai keinginan terdalam customer? Yang kedua, ada 4 tombol emosi yang bikin customer langsung klik. Wah, menarik ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana customer bisa berubah jadi loyal, garis keras. Wah, jadi bukan hanya menjadi seorang pembeli saja, tapi bagaimana nanti menjadi seorang pelanggan yang loyal. Nah, ada tiga hal ini Bapak Ibu yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Dipta Manusubaga. Pak Dipta, selamat siang Pak Dipta. Selamat siang, Pak Jo. Iya, ini rekan-rekan sudah siap semua untuk webinar kali ini. Sudah semangat Pak Dipta tentang branding nih ya. Pak Dipta sudah ready Pak untuk menyampaikan materinya Pak? Sudah ready dan sudah semangat. Oke, kita langsung kasih ke Pak Dipta Manusubaga. Silahkan Pak. Oke, pertama saya mau menyapa. Oke, selamat siang dan salam semangat untuk semua pebisnis dan marketer hebat yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini. Kita akan sama-sama sharing mengenai topik yang jarang dibahas juga nih, emotional branding. Bagaimana membuat brand kita itu nggak cuma dikenal, tetapi sampai dicintai orang. Nah, ini nanti kita akan bahas rahasia-rahasianya seperti apa. Nah, cuma mungkin sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman ya yang ada di Zoom. Bisa nggak sebutin brand apa yang paling Anda cintai? Coba ketik di kolom komen. Coba saya pengen tahu. Brand apa? Merek apa yang paling Anda cintai? Bukan yang paling sering Anda pakai ya, tapi yang benar bikin Anda itu loyal mati-matian. Kalau ada yang jelek-jelekin, Anda bela. Nah, coba ketik. Saya pengen tahu nih, brand apa aja nih. Silakan. Oke, ada yang jawab Rolex. Siapa lagi nih? Yang lain mana nih? Samsung, iPhone, Uniqlo, Suzuki. Oke, Bapak Ibu, kalau kita coba sama-sama perhatikan ya, dari jawaban-jawaban kolom komentar ini, kita lihat brand-brand yang disebut itu bukan brand yang paling murah, juga bukan brand yang paling mahal, juga mungkin juga bukan brand yang bahannya paling berkualitas. Artinya apa? Pasti ada alasan lain, alasan yang lebih dalam, lebih berasa, yang membuat Anda itu mencintai brand tersebut. Benar nggak? Sampai mungkin nanti bakal rela antri-antri untuk beli brand tersebut. Nah, siang hari ini selama 1 jam ke depan, kita akan bedah secara mendalam bagaimana sih cara membuat brand kita itu semakin dicintai, tidak sekedar dikenal. Harapannya nanti selesai sesi online ini, Anda tidak hanya paham teorinya, namun yang terpenting bagaimana Anda menerapkan emotional branding ini dalam brand Anda. Oke, sudah siap ya? Sudah bawa catatan semua nih ya. Dan nanti ada hal yang penting silahkan dicatat. Oke, izin share. Apakah sudah muncul?
Pak Jo, apakah sudah muncul? Oke, ya, oke. Emotional branding, membangun brand yang dicintai bukan sekedar dikenal. Apa sih emotional branding itu? Bapak Ibu, ternyata emotional branding itu bukan sekedar bikin iklan yang sedih ataupun lucu. Bukan juga asal brand kita tuh punya warna logo yang menarik, yang eye-catching. Bukan juga Bapak Ibu. Dan juga nggak sekedar membuat campaign yang viral. Tetapi bicara lebih dari itu, emotional branding itu adalah strategi untuk kita membangun ikatan emosional yang dalam dengan customer. Ikatan emosional yang dalam, yang otentik, dan berjangka panjang antara brand dan konsumennya. Ya, dengan apa? Dengan menjadi bagian identitas, dengan dengan hadir dalam cerita hidup para konsumen kita. Ya, jadi ini adalah emotional branding. Tiga kata kuncinya tadi saya sudah sebut. Yang pertama harus ada ikatan, ikatan emosional ya. Harus otentik dan harus memiliki ikatan yang jangka panjang. Ya, ini adalah tiga kunci dalam emotional branding. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari Bapak Ibu begini. Kenapa sih Pak kita harus belajar emotional branding? Kan ada, kalau soal branding yang paling terkenal itu apa sih? Personal branding, corporate branding, ya kan? Mungkin emotional branding kita baru dengar sekarang. Nah, tapi ternyata hal ini tuh sangat penting untuk memenangkan persaingan Bapak Ibu, terutama di tengah kompetisi yang sangat padat saat ini. Ya, kita mau bicara soal data-data statistik terlebih dahulu deh. Menurut Gallup di tahun 2022, sekitar 70% keputusan itu berdasarkan faktor emosional dan 30% berdasarkan rasional, yaitu dari Customer Brand Preference and Decision, Gallup Principle. Lanjut lagi, lembaga yang bergengsi di dunia nih, Harvard. Ya, peneliti Harvard, Gerald Saltman, mengatakan bahkan lebih radikal lagi, 95% keputusan pembelian terjadi di bawah alam bawah sadar kita. Secara emosi, dipengaruhi oleh emosi. Dan hanya 5% dipengaruhi oleh aspek sadar atau rasional. Ya, Bapak Ibu bayangkan dulu nih, 95% dipengaruhi oleh emosi. Mungkin kalau kita dapat suatu informasi ya mengenai suatu brand, otak kita ini memproses informasi. Tetapi ternyata hati kita lah yang memutuskan untuk mencintai. Ya, statistik sudah membuktikan nih. Keputusan pembelian 95% dipengaruhi oleh emosi. Dan kemudian baru kita cari-cari alasan logisnya di otak untuk membenarkan keputusan tersebut. Nah, kalau di dunia marketing, ya di dunia ini kan ada tiga ya, sales, marketing, dan branding. Kalau di dunia marketing, kita ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Apa sih itu? Ya, cara paling gampangnya ini adalah faktor pembeda merek kita dibandingkan kompetitor. Apa yang menjadi pembeda kita? Agar brand kita itu dinotis, agar customer itu aware, agar customer itu tahu mengenai brand kita. Itu kita di marketing kita sebutnya sebagai USP. Tetapi siang hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih lagi nih. Ternyata di dunia branding itu ada yang namanya ESP, Emotional Selling Proposition. Ini apa? Untuk mengikat customer menjadi loyalis. Ingat, kalau sales itu bikin brand itu dibeli. Kalau marketing bikin orang tahu. Ya kan? Kalau branding bikin orang ingat. Jadi harus ada ikatan emosionalnya itu. Nah, ini bedanya. Kalau USP, Unique Selling Proposition, kita banyak bicara soal logika, kita bicara soal keunikan, faktor-faktor pembeda yang menjadikan alasan kita membeli suatu brand, membeli suatu barang. Ini adalah USP. Tetapi ternyata lebih dalam lagi ESP itu bicara soal perasaan. Fokus pada perasaan. Ini bukan menjadi alasan kita untuk membeli suatu barang, tetapi menjadi alasan kita untuk menjadi loyal, menjadi setia terhadap suatu brand atau merek.
Ya, agar lebih mudah dipahami, kita nanti akan kasih contoh. Ya, ini ada slide rasional membuat orang mencoba, tetapi emosi membuat orang bertahan. Ya, saya ulangi lagi. Rasionalitas kita membuat kita mau mencoba suatu barang tersebut. Kita mau beli, kita mau coba, kita mau rasakan. Tapi emosi itu yang membuat orang bertahan, membuat orang loyal ke eh, dalam brand tertentu. Ini contohnya nih. Bedanya USP sama ESP. Kita ngomongin soal Starbucks. Starbucks USP-nya bicara soal kualitas dan konsistensi rasa. Ternyata ESP-nya bicara mengenai Starbucks ini menjadi tempat ketiga. Di luar rumah, di luar kantor, dia akan jadi tempat nongkrong kita, tempat yang homey, tempat di mana kita bisa bersosialisasi, kita bisa bekerja, work from cafe gitu kan. Punya sense of belonging. Nah, ini adalah ESP dari Starbucks, ESP yang dijual oleh Starbucks. Lanjut lagi, mungkin ibu-ibu tahu nih, Wardah, ya kosmetik lokal. USP-nya apa sih ini? Mereka memposisikan diri mereka sebagai kosmetik yang halal. Ini adalah faktor pembeda mereka dengan kosmetik merek lain. Wardah halal. Kemudian secara emosi, apa yang dijual? Ternyata ESP yang dijualnya adalah rasa tenang. Bahannya nggak mungkin dari bahan yang mungkin non halal ya. Kemudian muncul rasa percaya diri. Kemudian di sana juga muncul identitas spiritual. Bahwa ini adalah wanita modern muslim ya yang profesional memakai kosmetik halal dari Wardah. Itu yang dijual. Kita kasih contoh lagi ya. Gojek. Gojek ini USP-nya, unique selling point-nya adalah transportasi cepat. Kalau kita dulu zaman saya kecil, kalau misalnya kita mau naik angkutan kota, angkutan umum, pasti nunggu di halte atau nanti nunggu angkot lewat gitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi Gojek, sekarang ternyata dia memposisikan dirinya sebagai transportasi yang cepat. Ya, bahkan untuk kota-kota seperti Jakarta yang macetnya luar biasa, dengan naik Gojek yang motor, Anda akan sampai ke tempat tujuan Anda lebih cepat daripada Anda naik mobil atau kendaraan umum lainnya. Tetapi apa yang sebenarnya dijual oleh Gojek? Kenapa orang itu mau loyal terhadap Gojek? Ternyata Gojek itu menjual kemudahan, Bapak Ibu. Hidup kita lebih mudah. Kita bisa atur jadwal kita lebih enak. Ya, kita tinggal ambil handphone, kita buka aplikasi Gojek, kita dapat langsung transportasi. Kita lagi lapar, ya kan, di rumah, mager, males keluar, kita buka aplikasi GoFood, cari yang diskon, diskon sekitar, udah. Kita nanti makanan tiba-tiba dikirim ke gerbang rumah. Semudah itu, senyaman itu. Dan bahkan mereka tidak hanya menjual soal kemudahan, tetapi juga kebanggaan bahwa ini adalah hasil dari karya anak bangsa. Ya, ini adalah ISP-nya dari Gojek. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengenal perbedaan antara USB dan ISP, sekarang saya akan perkenalkan mengenai Pyramid of Emotional Connection. Bahwa kita ini juga harus memahami tingkat emosional customer kita. Di sini piramidnya ada 5, Bapak Ibu. Jadi yang mulai dari yang bawah itu adalah fungsional, kemudian transaksional, yang ketiga muncul trust and reliability, yang keempat muncul emotional connection, dan yang terakhir adalah advokasi. Ya, kita mau bahas satu-satu dulu. Ini adalah emosi terdalamnya konsumen. Yang pertama, yang paling basic kita bahas mengenai fungsional. Fungsional ini kita bicara mengenai hubungan awal kita dengan customer. Customer hanya peduli pada manfaat dasar produk kita. Misalnya apa? Saya beli deterjen karena saya tahu deterjen bisa untuk membersihkan baju. Sudah sejauh itu. Saya beli makan karena saya lapar dan dengan makan nanti itu pasti perut saya kenyang. Saya beli kendaraan untuk mobilitas, untuk mempermudah saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah kebutuhan dasar.
Orang beli ya hanya karena kebutuhan dasar saja, tidak ada hal yang lain. Nah, setelah mereka trial, mereka mencoba, barulah mereka itu ada kepuasan. Oh iya ya, kalau saya pakai deterjen ini, misalnya kita mau pakai deterjen apa? Dulu waktu kecil saya tahu ada merek Daya. Merek Daya itu adalah deterjen yang paling banyak busanya saat itu. Namanya orang Indonesia, itu kalau nyuci baju pasti direndam dulu bajunya. Dan sukanya kalau busanya banyak. Dan Daya menjawab kebutuhan tersebut, busanya banyak. Jadi saya mulai puas nih. Oh iya, saya beli deterjen untuk membersihkan baju merek Daya, busanya banyak, kelihatannya mantep, kelihatannya baju saya bersih. Saya puas. Atau mungkin saya naik Gojek tadi, ojol, oh ada diskonan, ada paket hemat. Saya benar-benar bisa sampai ke tempat dengan lebih cepat. Hidup saya memang lebih nyaman dengan adanya GoFood. Saya puas, Bapak Ibu. Nah, ini mulai ada di tingkat yang kedua. Bersifatnya adalah transaksional. Ya, setelah itu kita coba naik lagi ke tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga bicara soal apa? Kepercayaan, Bapak Ibu. Kita mulai percaya dengan brand. Karena kita sering pakai, kita puas, sekarang kita percaya bahwa brand ini betul-betul merek yang bisa diandalkan dan tidak mengecewakan kita. Ada kenyamanan, ada keamanan. Ya ini kalau saya ambil contoh itu adalah Bluebird taksi. Bluebird taksi ini adalah salah satu armada tradisional yang tidak tergilas zaman, tetapi bisa mengikuti zaman ya. Waktu zaman Gojek pun mungkin sempat struggle sedikit, tapi setelah itu dia bisa bertahan hingga saat ini. Bluebird, setiap kali saya ke Jakarta, karena saya tidak hafal jalan, saya pasti akan selalu cari Bluebird. Kenapa? Karena saya tahu supirnya pasti tidak bohongin saya. Rute yang dipilih pasti rute yang cepat. Dan tarifnya pasti bukan tarif yang getok. Ya, apalagi dengar kasus-kasus taksi liar yang mungkin menurunkan penumpang di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi tiap kali ke Jakarta, apa yang ada di ingatan saya percayanya dengan Bluebird. Ya, apapun yang terjadi, saya jalan, saya ditawarin. Pak, taksi ini, taksi itu, Pak, lebih murah. Saya nggak peduli, Bapak Ibu. Saya carinya ke stand Bluebird. Karena kepercayaan saya ada di merek tersebut. Ya. Kemudian next, kita mau naik lagi, mulai ke tahap yang keempat. Ini bicara soal emotional connection. Di sini customer merasa brand ini mencerminkan nilai diri saya. Misalnya kita tahu ada The Body Shop yang sangat peduli dengan lingkungan. Karena saya juga peduli dengan lingkungan, artinya pada saat saya memakai produk tersebut, saya merasa menjadi bagian dari orang-orang yang memang menjaga lingkungan itu tetap bersih, tetap sehat, tetap terjaga lah istilahnya ya. Selain Body Shop, apa ya? Apple. Apple itu bukan cuma gadget, tapi bicara soal eksklusivisme lah. Ya, punya Apple itu mungkin kalau orang-orang ngomong ada faktor gengsinya yang beda. Ada faktor emosionalnya, emosional mulai bicara. Dan yang tingkat tertinggi ini kita bicara adalah advokasi. Advokasi ini orang itu rela menjadi brand ambassador kita, menjadi pembela kita dengan senang hati. Orang ini akan mempromosikan produk kita ke orang lain. Contohnya apa? Komunitas biasanya kita bicara. Mungkin sekarang anak motor tahu ya Vespa sudah muncul lagi selama berapa tahun lalu. Jadi anak-anak Vespa cinta mati pasti mempromosikan Vespa. Atau mungkin kalau kita kenal girl band Indonesia JKT48 ya, itu juga fan-nya cukup garis keras. Atau mungkin komunitas pecinta sepeda Brompton. Ya, sepeda lipat merek Inggris itu. Orang kemana-mana ya jadi dutanya Brompton dibawa. Waktu dinas luar kota, luar negeri dibawa bersepedaan di lokasi. Ya, kemudian dengan senang hati mempromosikan sepeda Brompton. Ini adalah level tertinggi dari emosi customer. Ya, intinya apa, Bapak Ibu? Makin ke atas, hubungannya makin kuat. Dari sekedar beli menjadi suka. Setelah suka, muncullah rasa percaya. Setelah percaya jadi cinta.
Setelah jadi cinta, jadi loyal Bapak Ibu. Jadi pembela merek tersebut. Ya ini adalah piramid dari emotional connection customer. Piramid ini kemudian membentuk yang namanya emotional branding journey. Ini bicaranya apa sih emotional branding journey? Ini mulai dari emosi. Emosi kita itu disentuh Bapak Ibu. Menjadi sebuah keputusan untuk membeli. Bahkan emosi kita bisa dipengaruhi sedemikian rupa sampai meningkat menjadi irrational buying. Ya, pembelian yang nggak masuk akal. Mahal pun ku beli karena sudah cintanya. Kenapa? Irrational buying menciptakan suatu loyalitas terhadap suatu brand. Ya tadi ada yang jawab jam tangan Rolex. Ya mungkin kalau kita sukanya Rolex, mau Rolex itu harganya 300 juta, 500 juta, 600 juta, dibeli. Bahkan Rolex itu kan katanya tidak ada di butiknya. Orang kalau mau beli Rolex harus inden. Artinya pasar luar yang jual di luar butik itu ada Bapak Ibu. Dan itu harganya jauh di atas price list. Ya jangankan ngomong perang harga, orang nawar harga, minta harganya murah. Ini justru di atas price list resmi itu masih dibeli Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang sudah loyal. Saya inginnya beli Rolex misalnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut, setelah kita paham emotional branding journey ini, sekarang kita coba sih membuat emotional branding dari brand kita. Ya, di sini ada yang namanya 4 pilar emotional branding ciptaannya dari Mark Group. Di sini ada relationship, ada experience, kemudian yang ketiga adalah imagination, yang keempat adalah vision. Kita mau bahas satu persatu. Mulai dari relationship terlebih dahulu. Di sini sudah bicara soal membangun hubungan personal. Kita sudah lagi bukan penjual dan pembeli. Tetapi dari sekedar transaksi sekarang jadi hubungan personal. Konsumen tidak mau hanya diperlakukan sebagai pembeli, Bapak Ibu. Mereka juga ingin didengar, mereka ingin dihargai, mereka ingin dilibatkan. Ya, di sini implementasinya harus ada interaksi dua arah. Respon cepat dan empatik terhadap keluhan, dan bahasa komunikasi yang dekat dengan target pasar. Saya ambil contoh di sini, ibu-ibu mungkin tahu ini adalah merek dari MS Glow. MS Glow ini cukup oke, saya bilang, dalam membangun hubungan personal dengan konsumennya. Kenapa? Karena dia main medsosnya cukup cantik. Jadi medsos ini digunakan sebagai platform untuk interaksi dengan customer. Mereka sering mengadakan sesi tanya jawab dengan para ahli kecantikan atau mungkin para influencer ya, melalui Instagram Live, melalui TikTok Live, di mana kita sebagai customer tuh bisa langsung bertanya tentang masalah kulit yang kita hadapin, cocoknya pakai yang mana. Jadi muncul ada kedekatan Bapak Ibu. Dan mereka juga kalau ada customer yang review, ada customer yang mempromosikan, itu juga di-share sebagai bentuk testimoni. Dan orang juga senang aja testimoninya di-share. Kenapa? Mereka merasa dihargai, mereka merasa dilibatkan. Seperti itu. Nah, dan juga tidak berhenti di customer saja ya. Ternyata MS Glue ini juga cukup oke dalam membangun hubungan personal dengan para resellernya. Ya, sampai muncul identitas yang dibangun itu, ayo kita sukses bareng-bareng. Itu MS Glue, Bapak Ibu. Jadi bagaimana pilar pertama ini bicara mengenai kita harus membangun hubungan personal dengan customer kita. Ya. Kemudian izin untuk lanjut ke pilar kedua, itu bicara soal experience, bicara soal sensori. 5 indera kita, Bapak Ibu. Orang akan mengingat brand itu jauh lebih bagus jika melewati pengalaman sensori indera kita. Visual, suara, rasa, bau, sentuhan. Semua itu memperkuat memori kita. Jadi bahkan konsumen itu bisa merasakan brand sebelum berpikir. Udah kerasa dulu. Contohnya apa? Bapak Ibu tahu nih,
yang saya ambil contoh adalah kopi kenangan. Dari nama aja kan udah oke nih. Mereka jual apa? Kan jual kenangan, Bapak Ibu. Jual nostalgia. Mereka membangun memori. Ada kenangan di situ. Kalau bicara soal lima indera, apa yang mereka jual? Kalau kita coba datang ke outletnya, kebetulan kami total sistem di Grapena ya, di Ahmad Yani nomor 88 Surabaya. Di gedung Grapena lantai dasar itu ada outletnya Kopi Kenangan. Kalau saya coba mampir ke sana, dari jauh pun, pasti kita sudah mencium aroma kopi yang menyengat. Enak nih, baunya kopi enak. Saya itu begitu kita mulai masuk ke outletnya, kita mulai kerasa ada musik background. Kemudian ada mesin espresso kopi yang sedang bekerja. Kedengeran nih, baristanya lagi meramu sebuah kopi untuk kita. Kemudian diserahkan kepada kita, cupnya itu minimalis dan memang nyaman dipegang, Bapak Ibu. Ya, dulu sempat kasih cup yang gampang buka, terus karena mungkin orang-orang di office tower suka yang segel, sekarang mereka juga pakai yang segel. Ya, yang tidak gampang tumpah seperti itu. Kemudian dari penglihatan saya juga melihat visual toko ini terang dan Instagramable. Kemudian kopinya saya minum. Ternyata rasanya enak loh. Ada manisnya, ada pahitnya. Rasanya ini kayak kopi rumah, tidak terlalu premium, tapi bikin nagih, Bapak Ibu. Nah, kopi kenangan itu tidak jualan kopi, Bapak Ibu. Mereka jualan memori. Mereka jualan nostalgia. Mereka jualan kenangan. Tentang apa? Tentang secangkir kopi yang familiar dan mudah diakses. Mudah dibeli. Bahkan sekarang ini aja kita tahu dibandingkan Starbucks, kopi kenangan juga sudah mulai punya nama. Ya, Starbucks aja mungkin mulai mulai turun ya. Tapi kopi kenangan, kopi-kopi lokal Indonesia kita mulai berjaya karena mereka mungkin lebih mengetahui budaya lokal kita. Ya, di sini implementasinya bisa berupa kemasan unik, bisa berupa signature aroma, aroma khusus dari brand kita. Kemudian mungkin ada musik jingle yang kemarin kita sempat rame-rame soal royalti. Mungkin ada beberapa brand yang kemudian memutuskan memiliki jingle produk sendiri, ya bisa di style di outlet. Kemudian juga memiliki branding dari interior store yang khas. Dari warnanya, mejanya, semuanya khas. Dari jarak jauh pun kita sudah tahu itu kopi kenangan. Warnanya seperti ini, itu kopi kenangan. Ya ini adalah permainan dari sensori Bapak Ibu, dari lima indera kita. Kemudian lanjut ke pilar ketiga. Pilar ketiga ini bicara mengenai imajinasi Bapak Ibu. Kita mulai main cerita ini. Kita mulai bawa customer kita ke suatu perjalanan. Kita bangun suatu cerita, kita bangun suatu simbol, kita bangun suatu dunia imajinatif. Sehingga konsumen itu merasa menjadi bagian dari sesuatu. Nah, imajinasi ini yang bikin brand itu bisa jadi lebih hidup. Ya, implementasinya berupa apa? Normalnya berupa storytelling yang emosional ataupun narasi tentang aspirasi, mimpi, atau gaya hidup. Ya, yang saya ambil contoh di sini, Erigo, baju. Erigo, dia nggak bilang saya jual baju terbaik loh. Narasinya Erigo itu adalah dari lokal ke internasional. Bikin pembeli, bikin customer, rakyat Indonesia merasa bangga ikut perjuangan brand ini. Brand ini dari kecil, umurnya menjadi pemain nasional, akhirnya berhasil menjadi pemain global. Jadi muncul imajinasi bahwa kita mendukung merek lokal Indonesia, bahwa anak muda Indonesia itu juga bisa mendunia, Bapak Ibu. Nggak cuma merek besar yang bisa masuk ke negara kita, tapi merek Indonesia pun bisa masuk ke negara luar. Ini merupakan suatu kebanggaan, suatu mimpi yang dijual oleh timnya Erigo. Ya, di satu sisi juga ada Iger. Iger ini adalah perlengkapan outdoor untuk hiking ya. Narasinya apa? Mereka selalu menciptakan dunia petualangan, eksplorasi. Campaign-campaign mereka ini selalu bikin konsumen itu seakan-akan menjadi bagian dari suatu ekspedisi, suatu penjelajahan. Ya, kelihatan banget, adventure-nya itu kelihatan banget.
Jadi yang di sini yang dijual adalah mimpi Bapak Ibu ataupun imajinasi. Ya, lanjut lagi misal ini juga bisa kemudian nanti mereka membentuk suatu komunitas. Contohnya adalah Traveloka Experience. Traveloka Bapak Ibu sekarang tidak hanya jual tiket. Kalau kita ngomong jual tiket, ada Agoda, ada tiket.com, ada Traveloka tentunya. Kenapa Traveloka tetap menjadi yang favorit? Karena mereka membangun komunitas traveler, Bapak Ibu. Lihat fitur Traveloka Experience. Ya, Traveloka Experience. Mereka jadi tempat orang-orang untuk cari ide liburan. Wah, kelihatan tanggal merah. Kemarin kalender kerja 2026 sudah keluar ya. Jadi semester 1 tahun depan itu cukup banyak hari kecepet. Ya, kita mulai cari-cari nih. Kita mau liburan kemana hari kecepet ini ya. Kemudian kita cari-cari inspirasi dari mana? Dari Traveloka Experience. Di sini para anggota komunitasnya dengan senang hati membagi pengalaman mereka. Pergi ke suatu tempat, bermain suatu atraksi, ataupun mungkin tidur menginap di suatu hotel. Mereka membagi experience nyata mereka, membagi tipsnya mereka, sehingga kita suka di dalam ekosistemnya Traveloka ini. Karena kita dianggap bahwa kita ini kaum yang sama, kaum yang suka jalan-jalan healing, ya Bapak Ibu ya, yang punya jiwa petualangan. Ya, jadi akhirnya loyalitasnya ini jadi gila. Kenapa? Karena orang itu sudah nyaman di ekosistem Traveloka dan males pindah ke aplikasi lain. Meskipun aplikasi lain harganya lebih murah. Tapi tetap aja, termasuk saya pribadi, saya kemana-mana cek Traveloka. Aplikasi lain lebih murah, ya saya nggak begitu perhatikan. Ya kenapa? Karena saya sudah merasa menjadi bagian dari keluarga besarnya Traveloka. Ya ini adalah impian, impian mengenai liburan yang ditawarkan kepada saya tentunya. Ya kemudian lanjut lagi kita bicara mengenai pilar yang keempat. Pilar yang keempat ini bicara soal vision atau visi. Membangun loyalitas konsumen melalui purpose atau tujuan yang jelas. Jadi nggak cuma jualan Bapak Ibu, tetapi ada nilai-nilai tertentu, ada tujuan yang ditanamkan. Sehingga konsumen kemudian akan lebih loyal, lebih setia terhadap brand ini. Ya implementasi dalam hal ini ada misi sosial, kemudian keberlanjutan, ada pemberdayaan, kemudian juga ada konsistensi nilai yang dipegang oleh suatu brand. Contoh di sini adalah Wardah. Kembali lagi. Wardah dengan slogannya Inspiring Beauty, itu mereka tidak sekedar jualan kosmetik, Bapak Ibu. Tapi mereka jual identitas. Identitas apa nih? Identitas perempuan modern yang tetap religius dan menginspirasi. Ini pinternya Wardah, Bapak Ibu. Mereka menggabungkan antara halal, kemudian bahan-bahan yang natural, dan nilai pemberdayaan perempuan. Ya, jadi Wardah bermain di pilar keempat yaitu vision. Nah, ini saya rangkumkan 4 pilar dari emotional branding ya, Bapak Ibu. Relationship itu bikin brand terasa dekat dengan kita. Kalau experience bikin brand itu mudah diingat. Imagination bikin brand itu jadi dihayati. Kemudian kalau vision itu tingkat yang paling atas bikin brand dibela, Bapak Ibu. Dibelain oleh para customer. Nah, mungkin Bapak Ibu lihat 4 pilar emotional branding ini kemudian bertanya-tanya, Pak, ini apakah hanya bisa diberlakukan untuk produk barang saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini saya coba ambil contoh ya, dari industri yang berbeda. Yang pertama, dari JKT48, ini adalah industri hiburan. Kemudian dari BSD City, ini adalah properti. Kemudian Gojek, ini dari industri jasa, ya jasa transportasi. Ini tentunya adalah 3 industri yang berbeda. Kita mau bahas satu persatu nih, bisa nggak 4 pilar emotional branding ini diberlakukan untuk mereka?
Kita bicara soal JKT48. Apa cara mereka untuk membangun relationship? Ini termasuk girl band yang sangat rutin melakukan jumpa fans, Bapak Ibu. Jadi mereka membangun hubungan itu bukan sebagai artis dan penggemarnya, tetapi sebagai teman atau saudara yang bisa ditemui. Jadi mereka sering melakukan jumpa fans. Mereka membangun suatu hubungan personal di mana para penggemar itu dengan mudahnya menemui idola mereka yang ada di JKT48. Ya. Bahkan di jumpa fans tersebut ada beberapa ritual. Mereka jual experience-nya. Ya ritualnya apa? Oh, JKT48 menjual perjalanan member dari member biasa menjadi seorang idol. Caranya bagaimana? Mereka bahkan melakukan voting, Bapak Ibu. Jadi nanti para member JKT48 bisa di voting siapa yang paling tinggi bisa dipilih untuk membawakan single-single yang baru yang mungkin akan mereka bawakan di kemudian hari. Jadi ada suatu perjalanan dari seorang member biasa untuk menjadi seorang idola di sana. Mereka jual experience tersebut. Di sini mereka juga menjual imajinasi bahwa mimpi itu bisa terwujud. Siapapun bisa jadi idola asalkan mau berjuang. Ya ini adalah imajinasi yang dijual oleh JKT48. Bahwa member itu cuma gadis biasa kok. Tapi mereka tumbuh berkat dukungan para fans, para penggemar. Ya, ini adalah impiannya. Kemudian kalau bicara soal visi, ini visi kita bicara ya tadi, ada konsep kedekatan, keterjangkauan, ada kesetiaan. Fans percaya bahwa mereka itu nggak cuma sekedar dukung artis, tapi fans itu percaya bahwa mereka itu bagian dari budaya musik pop lokal. Mereka terlibat di sana untuk perkembangan industri pop lokal. Ya ini kita bicara soal industri hiburan. Nah sekarang kita coba bicara soal properti. Bagaimana sih properti membangun empat pilar ini? Bicara soal relationship, kita tahu bahwa kalau properti perumahan itu juga sering bikin event komunitas besar atau mungkin festival kuliner. Kemudian mungkin yang lagi ngetrend sekarang itu fun run, ya lari. Kemudian apalagi barangkali ada yang mengadakan konser musik, mengundang artis datang. Ya, jadi hal-hal ini untuk menarik keterlibatan konsumen ke dalam brand tersebut. Dalam hal ini BSD City. Kemudian mereka juga jual pengalamannya. Pengalaman ini apa? Diwakili dengan open house dan marketing galeri, Bapak Ibu. Kalau marketing galerinya megah, bagus, modern, ya kan, punya market rumahannya super detail, pencahayaannya diatur, kemudian ada aroma khas dalam ruangan marketing galeri tersebut yang dirasakan Bapak Ibu apa? Begitu kita masuk pasti kita merasakan, ih, ini kualitasnya premium. Ini perumahannya pasti oke punya. Pengembangnya bukan pengembang yang ecek-ecek ini. Pasti yang bagus punya. Karena marketing galerinya sebagus ini. Apalagi nanti kalau sudah ikut staff marketingnya ke open house ya. Open house masuk ke rumah merasakan ada mebel-mebel interior di dalam bisa duduk, bisa tiduran, bisa merasakan oh rumahnya bentuknya seperti ini. Kita bisa langsung mendapatkan pengalaman oh hidup saya ini bakal senyaman ini ya. Ini dari open house. Kemudian bicara soal imajinasi. BSD City memposisikan dirinya sebagai smart digital city, menjual imajinasi akan kehidupan modern, kehidupan yang cinta lingkungan hijau, dan semuanya ini serba terhubung digital. Mereka yang jual seperti itu. Jadi pembeli ini tidak hanya membayangkan rumah, tetapi membayangkan gaya hidup masa depan. Ya mungkin eh, handle pintunya sudah smart door, AC-nya dari jarak jauh kalau kita mau pulang dia bisa nyala dari jarak jauh. Ini adalah gaya hidup masa depan. Jadi kita jual emosinya apa? Saya bisa membayangkan, oh nanti anak-anak saya
bisa tumbuh di perumahan modern kelas dunia seperti ini ya, yang segala sesuatunya digitalize. Ya ini adalah imajinasi yang mereka jual. Kemudian imajinasi ini dikembangkan lagi menjadi suatu vision, visi ke depan sebagai integrated township, pembangunan kota mandiri dengan infrastruktur yang lengkap, ada sekolah, ada universitas, ada rumah sakit, ada pasar modern market, bahkan mungkin ada transportasi, mungkin ada halte umum yang bisa nyambung ke sana, atau mungkin ada akses tol yang dekat dengan area properti tersebut. Jadi yang mereka jual adalah keyakinan akan investasi saya akan bertumbuh. Tidak mungkin perumahan ini akan menjadi perumahan yang mati. Tetapi karena mereka integrated township, otomatis perumahan ini akan makin bertumbuh, makin banyak penduduknya, nilai investasi saya akan makin tinggi. Itu yang mereka jual. Ya, kalau Gojek mungkin ini lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu. Mereka jual relasinya sebagai teman penolong sehari-hari. Ya, siaga, siap antar jaga, ya siap ngantar kemana, siap beliin makanan, ya kan. Kemudian juga mereka menawarkan suatu pengalaman yang praktis dan emosional. Mereka membuat imajinasi bahwa hidup itu sekarang mudah loh. Kamu tinggal buka handphone, tinggal klik, 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 beres. Hidupmu tuh nyaman. Ya, dan visi mereka adalah sebagai solusi hidupnya orang Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa empat pilar emotional branding tidak hanya berlaku untuk merek barang saja, tetapi bisa untuk industri hiburan, bisa untuk industri properti, bisa untuk industri jasa transportasi, dan mungkin industri-industri lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sekarang saya mungkin mau kasih PR ke Bapak Ibu. Bagaimana sih cara kita memetakan emotional branding dari merek kita, dari brand kita? Bapak Ibu yang mungkin punya bolpen sama kertas, atau mungkin dicatat di handphone atau apa juga silahkan ya. Ini mungkin saya mau kasih bahan renungan ya mengenai brand dari Bapak Ibu sendiri. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Ya, siap catat ya. Yang pertama, ini mengenai merek kita, Bapak Ibu. Why? Kenapa? Saya ingin Bapak Ibu membayangkan merek Anda, kemudian mempertanyakan, selain uang, apa tujuan mulia brand Anda? Karena kita tahu Bapak Ibu, bisnis itu cari uang. Kita nggak usah munafik. Semua orang bisnis itu cari uang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di luar uang Bapak Ibu, apa tujuan mulia brand Anda? Apa yang ingin Anda perbaiki di dunia ini dengan memunculkan barang Anda, dengan memunculkan produk Anda, brand Anda? Apa yang ingin Anda jawab? Ya, mungkin kalau dunia terlalu luas, apa yang ingin Anda jawab untuk lingkungan masyarakat Anda dari adanya brand Anda? Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, feel, perasaan. Perasaan apa yang ingin Anda bangkitkan setiap kali customer itu berinteraksi dengan brand Anda? Apakah customer nanti kalau beli barang Anda atau melihat melihat iklan Anda, tahu itu brand atau merek Anda, apakah mereka bahagia? Apakah mereka merasa tenang? Apakah mereka menjadi pede, percaya diri, atau memiliki suatu kebanggaan? Ya, Bapak Ibu catat. Ini adalah PR yang saya berikan kepada Anda semua dalam kita melakukan pemetaan emotional branding dari brand Anda. Kemudian pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga ini bicara soal story.
Setelah tahu tadi alasan tujuan mulia Anda menciptakan brand, kemudian Anda tahu perasaan apa yang dibangkitkan oleh brand itu kepada customer, sekarang bagaimana cara menyampaikannya? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Cerita otentik apa yang bisa Anda bagikan supaya feel itu terasa? Gaya komunikasinya seperti apa? Dan ini harus konsisten ya Bapak Ibu di semua channel pemasaran kita. Ceritanya mau seperti apa? Itu nanti juga menjadi bahan renungan dari Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Ini adalah tribe. Siapa komunitas yang Anda layani? Ini bicara soal target market, Bapak Ibu. Banyak orang, kalau kebetulan kami di bidang pengembangan bisnis ya, bisnis development partner, terkadang kalau kami dapat klien, kami tanya dulu, target market Anda siapa? Semua orang. Wah, kalau jawabannya semua orang, berarti Anda tidak tahu target market Anda. Loh, tapi beneran Pak, semua orang bisa pakai barang saya, bisa pakai jasa saya. Betul, tetapi target market pasar yang Anda tuju itu siapa? Siapa yang lebih tepat dalam memakai produk Anda? Supaya pada saat Anda melakukan komunikasi pemasaran, dalam hal ini promosi ya Bapak Ibu, biayanya itu tidak boncos, tetapi tepat pada sasaran. Ya, jadi ini bicara soal track. Siapa komunitas yang Anda layani? Kemudian apa yang menyatukan mereka selain menggunakan produk Anda? Artinya mereka-mereka ini seringnya nongkrong di mana sih? Kalau misalnya target market dari brand Anda adalah ibu-ibu muda, berarti mereka nongkrongnya di mana? Kalau jemput anak sekolah, kalau arisan di mall-mall ya kan di jam kerja siang hari misalnya. Jadi kita harus tahu mereka nongkrongnya di mana, kita mau layani segmen target positioning yang seperti apa. Ya ini kita bicara mengenai tribe. Bapak Ibu, saya sangat menyarankan Anda mencatat empat hal ini, empat poin ini, kemudian betul-betul renungkan apa yang brand saya bisa jawab dari empat pertanyaan ini. Supaya apa Bapak Ibu, brand Anda bisa memetakan emotional selling proposition-nya. Anda bisa jelas brand saya ini menawarkan emotional branding yang seperti apa. Ya, tadi kita udah bicara soal empat pilar Bapak Ibu. Itu adalah caranya. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk memikirkan apanya. Emotional brandingnya apa? Dengan apa? Dengan menjawab empat pertanyaan ini. Sudah dicatat ya. Benar-benar atur waktu luang, benar-benar merenung, benar-benar jawab pertanyaan ini karena ini adalah peta peta harta karun lah kita ngomong. Peta harta karun akan bisnis kita. Ini adalah fondasi yang harus kita pegang teguh dan dijalankan secara konsisten. Ya, dan mungkin saya bisa kasih tips nanti ke depannya kalau sudah ketemu, agar kita tidak salah langkah dalam memetakan emotional branding, ada beberapa hal yang kita mau hindari. Jangan sampai kita membuat story yang tidak otentik, Bapak Ibu. Apalagi sekarang zaman internet ya, Gen Z apalagi sangat paham teknologi. Jadi kalau itu menjiplak, tidak otentik, wah itu bahaya banget. Tidak mendapatkan loyalitas, malah mendapatkan celaan dari para customer. Ya, jadi benar-benar story-nya harus yang otentik. Kemudian jangan pernah korbankan kualitas produk ya Bapak Ibu. Jangan pernah korbankan kualitas produk. Karena itu di dalam piramid konsumen yang lima itu adalah yang paling dasar, yang fungsional. Kalau sampai fungsionalnya jelek, orang tidak akan puas. Jangankan bicara di tingkat kelima, orang menjadi advokat kita. Karena apa? Di tahap satu kualitasnya sudah gagal. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita inkonsisten. Kita tidak konsisten terhadap komunikasi kita. Kalau misalnya tadi Gojek ngomongin soal apa? Kemudahan dan solusi. Di, disampaikan dalam bahasa yang casual.
Jangan sampai tiba-tiba nanti disampaikan dalam bahasa yang mungkin terlalu serius, yang terlalu expert. Atau misalnya sebaliknya, brand kita itu seharusnya bahasanya serius, ternyata penyampaian kita suatu waktu humor. Nah, ini inkonsisten Bapak Ibu. Jadi komunikasi kita ke customer itu harus konsisten. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam menentukan emotional branding adalah tidak mendengarkan. Kita butuh inputan dari customer kita, Bapak Ibu. Selalu bertanya, selalu berusaha memahami apa yang menjadi problem dari customer kita dan bagaimana produk kita itu bisa menjadi solusi atas problem tersebut. Kita harus dengarkan input mereka sekecil apapun. Karena customer yang paling loyal Bapak Ibu itu adalah customer yang paling cerewet. Jadi kalau masih ada customer yang marah-marah, yang cerewetnya setengah mati, selamat Bapak Ibu, Anda sudah punya customer yang loyal. Ya, jadi nanti kalau ada orang komplain, jangan disengitin ya kan. Itu customermu yang loyal. Kenapa? Karena customer yang paling bahaya itu kalau yang tidak puas, diem tok, pergi. Kita tidak tahu salah kita di mana. Itu bahaya banget. Tetapi kalau customer masih mau marah, masih mau beritahu kita salah kita di mana, itu input yang sangat berharga Bapak Ibu. Customer seperti itu harus sangat disayangi. Kenapa? Karena dia peduli dengan perkembangan brand kita. Ya, ini adalah 4 kesalahan yang harus dihindari dalam menentukan emotional branding. Nah, mungkin sebagai inspirasi dari Bapak Ibu ya, supaya lebih mudah memahami akan membuat emotional branding dari brand Anda, saya akan coba share beberapa success story. Nah, ini teh botol sostro, Bapak Ibu. Apakah mereka jual teh? Ya, kalau levelnya fungsional. Tetapi kita bicara di sini bagaimana kita bisa membuat konsumen itu menjadi level 5 advokat yang membela produk kita, yang dengan sukarela mempromosikan produk kita. Sostro itu Bapak Ibu menjual kebersamaan, menjual kehangatan, keriangan, dan nostalgia Bapak Ibu. Slogannya, apapun makanannya, minumnya teh botol Sostro. Ini adalah success story dari bagaimana Sostro membuat emosional brandingnya. Next, Indomie. Kita patut berbangga karena Indomie ini adalah mie instan terenak di dunia ya. Orang-orang sudah mulai mengakuinya dan cukup besar di negara-negara luar sana. Apa yang mereka jual Bapak Ibu? Kita tahulah ada mie Indomie mie goreng, ada ramen kalau Jepang ya. Di Tunjungan Plaza banyak tuh orang jualan ramen. Kenapa Indomie yang lebih laku? Karena mereka menjual kebersamaan. Mereka menjual nostalgia. Mereka menjual kreativitas. Karena seperti kita tahu, mie goreng original ini memang paling enak ya. Tetapi mungkin di beberapa provinsi itu ada yang pakai saus, ada yang tidak. Ada yang pakai bubuk cabai, ada yang pakai saus. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan budaya lokal. Bahkan di daerah tertentu, Indomie ini Indomie memiliki rasa tertentu yang tidak ada di provinsi lain. Jadi kreativitasnya ini luar biasa. Ya, slogannya kita tahu semua, Indomie seleraku. Next, Coca-Cola, merek dunia, ya, air gula bersoda kalau orang ngomong. Apa yang mereka jual? Mereka jual kebahagiaan. Mereka menjual semangat berbagi, mereka menjual kebersamaan. Mereka menjual optimisme, mereka menjual semangat positif. Ya, slogannya pun cocok, open happiness. Jadi kalau tutup botol itu dibuka, Anda membuka suatu kebahagiaan. Gudang garam, Bapak Ibu. Nah, baru kali ini nih ada webinar bahas rokok.
Gudang Garam berbicara soal maskulinitas dan kekuatan, bicara soal kebanggaan dan prestis, bicara soal tradisi dan keaslian Indonesia. Slogannya pria punya selera. Ini Bapak Ibu boleh tanya mungkin ke cowok-cowok ya, yang mungkin saya nggak tahu 30 up. Kalau tidak ngerokoknya Surya 12 nggak mau. Sudah secinta itu dengan rasanya Surya 12. Secinta itu dengan tradisi, dengan rempah-rempah aroma Indonesia. Mereka bangga sekali kalau mereka ngisep Surya 12. Ya ini adalah emotional branding dari Gudang Garam. Apple, siapa yang tidak tahu? Apa yang mereka jual? Inovasi dan kreativitas. Ya meskipun kita tahu dulu waktu pendirinya Steve Jobs masih hidup, inovasinya luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Inilah handphone layar sentuh pertama di dunia yang mungkin memang akhir-akhir ini cukup dikomentarin soal inovasi dan kreativitas. Ya, tetapi mungkin pembeli Apple zaman sekarang sudah nggak banyak bicara soal inovasi ya, tapi mungkin soal simplicity, soal bahan bantingnya, ya, soal kekuatannya seperti itu. Ya, jadi apa yang dijual Apple? Eksklusivitas, prestige, simplicity, dan elegance. Slogannya Think Different. Harley Davidson, merek motor terkenal di dunia. Ini menjual rasa kebebasan, menjual rebel spirit ini semangat pemberontakan, jiwa yang berontak dari tatanan norma masyarakat. Apalagi kalau di Amerika itu kan kebanyakan naik mobil ya. Ya, ya kalau yang ini naik motor. Mereka menjual persaudaraannya lewat brotherhood. Mereka menjual maskulinitas dan power. Slogannya live to right, right to live. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari merek yang harapan saya moga-moga bisa menjadi inspirasi Anda dalam memetakan emotional branding dari brand Anda. Ya, ini adalah akhir dari transaksi, eh, akhir dari webinar siang hari ini. Jadi ini slide terakhir, Bapak Ibu. Kesimpulan siang ini sangat sederhana. Stop selling product, start selling feeling. Berhenti jualan produk, mulailah menjual perasaan. Ubahlah dari sekedar transaksi menjadi sebuah transformasi. Brand yang kuat di hati Bapak Ibu akan selalu menang atas brand yang hanya kuat di ingatan saja. Ya, jadi tidak cukup kita menjadi top of mind, tapi kita juga harus bisa memenangkan hatinya customer. Ketika mungkin pesaing kita sibuk perang harga, perang spesifikasi, kita sudah lompat lebih tinggi, mainan kita sudah beda, kita sudah membangun sebuah legacy, sebuah warisan, sebuah cinta Bapak Ibu, sebuah ikatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, ini adalah yang dinamakan emotional branding. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini terima kasih telah ikut dalam Zoom ini menjadi audiens yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya selesai sesi online ini kita mulai membangun brand kita tidak hanya sekedar dikenal, tetapi bisa benar-benar dicintai oleh customer. Ya, untuk akhir juga karena Total System ini merupakan business development partner bagi para Bapak Ibu pebisnis yang mungkin memiliki kendala dalam bisnis, apapun itu Bapak Ibu, dari produksi, sales marketing, financial accounting and tax, IT, digital marketing, Total System siap mendampingi. Bahkan dari kami juga menawarkan free satu kali coaching klinik. Nanti Bapak Ibu silakan mendaftar, nggak usah ragu Bapak Ibu, tidak dipaksa untuk menjadi klien, tetapi paling tidak kita sudah kenal dulu, kita sudah bangun relasi dulu, karena zaman sekarang networking
sangat penting ya Bapak Ibu agar ke depannya barangkali kita bisa menciptakan suatu kolaborasi bersama. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mengikuti coaching klinik secara gratis tentunya bisa menghubungi nomor telepon yang terlampir ataupun dengan scan QR yang disediakan. Oke, saya mungkin kasih waktu ya barangkali yang mau foto atau yang mau scan QR kami persilahkan. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup. eh, Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Jo. Ya, terima kasih banyak Pak Dipta. Materi yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan secara rinci, secara detail. Jadi bukan hanya sekarang kita itu jualan tentang USP saja, tetapi sekarang sudah zamannya ke ESP. Kita menjual emosi. Karena kan tadi Pak Dipta sudah bilang ya, banyak success story yang sudah membuktikan dan mereka bisa bertahan sampai sekarang ini dengan luar biasa dengan menerapkan emotional branding. Luar biasa. Terima kasih Pak Dipta. Nah, buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan boleh ketik langsung di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Dipta. Ya, silahkan boleh saya kasih waktu untuk silahkan mengetik di kolom komentar terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan emotional branding. Mungkin sambil menunggu teman-teman komentar ya Pak Jo. Ya, Mungkin boleh. kalau boleh kita open cam dulu, kemudian kita sempatkan foto bersama Oke, sebelum boleh. saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke, boleh, boleh, Pak. Oke, Bapak Ibu, jika berkenan silakan boleh di open cam terlebih dahulu. Kita bisa foto bersama-sama ya. Silakan. Yang belum open cam silakan di open cam dulu. Nah, ini kan jadi kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik semua ya. Jadi kita bisa berfoto bersama-sama. Oke, masih ada yang belum? Saya tunggu ya. Masih ada beberapa yang belum. Oke, masih sedikit lagi. Oke, nah, oke ya. Silakan boleh menghadap ke kameranya masing-masing. Kita berfoto bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, saya lagi ya. Oke, saya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pengen bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Pertanyaannya apa saja nanti akan saya bacakan dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Dipta. Silahkan Bapak Ibu. Terkait dengan emotional branding. Karena menarik sekali ya, sekarang tidak hanya jualan tentang produknya saja, tidak hanya hancur-hancuran harga murah-murahan, tetapi kita sekarang menjual emosi. Gimana membuat orang itu secara tidak sadar itu mau membeli tanpa kita paksa, mereka mau membeli. Ya, nah ini nih, tadi sudah dikasih tahu semua trik-triknya, Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa dipraktekkan langsung di bisnis Bapak Ibu semua mempraktekkan yang namanya ESP ini ya, emotional branding ini luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak Dipta sambil menunggu yang lain dari atas nama Rahmat. Pertanyaannya adalah, apakah emotional branding cocok untuk B2B? Kan perusahaan besar lebih rasional dalam mengambil keputusan. Nah, menarik nih Pak. Silakan Pak Dipta. Ya, kalau bicara B2B, otomatis kan mungkin yang di pikiran kita perusahaan dengan perusahaan ya. Di sini kalau kami di Total System biasa membuat SOP untuk purchasing. Itu biasanya, ya ayo buat 3 quotation. Ya kan begitu buat 3 quotation, barangkali salah satunya adalah faktor harga, begitu kan, yang menjadi faktor penentu. Tetapi sebenarnya emotional branding ini cukup
cukup cocok dijalankan di B2B. Karena terkadang B2B ini tidak hanya bicara soal harga ya, tetapi juga kita harus ingat, meskipun kita ngomongnya perusahaan, di balik perusahaan itu ada manusianya. Ada manajer purchasingnya, ada staff purchasingnya, ada GM atau direkturnya yang mungkin nanti ngambil keputusan. Itu adalah manusia. Dan kalau kita bicara manusia, itu artinya emosi yang bermain. Nah, kalau di B2B itu selain faktor harga, itu pasti ada faktor kepercayaan, ada trust. Bahwa kalau saya beli dari Pak Jo misalnya, saya pasti akan mendapatkan barang yang terbaik. Pak Jo akan mengirimkan barang tersebut tepat waktu. Itu ada kepercayaan. Dan kepercayaan ini bisa didapat dari mungkin kita hubungan jangka panjang, atau bahkan kalau Pak Jo supplier baru saya, mungkin dari reputasi. Bahwa Pak Jo ini sudah membangun reputasi di industri Anda dengan baik, nama Anda cukup harum, sehingga orang-orang merekomendasikan Anda. Dan di sini kita bicaranya juga mengenai sense of partnership. Kita cocok nggak hubungan sama orang ini? Jangan-jangan harganya murah tapi orangnya juaji, Pak Jo. Wah, itu repot. Ya kan? Paling nggak bisa diajak kerja sama nggak? Kan gitu kan? Nah, mungkin saya ambil contoh bank. Bank BCA. Wah, BCA kalau kita udah ngomong, wah ini luar biasa. Service excellent plus plus plus, ya kan? Emotional branding loh dia. Mereka itu memposisikan diri sebagai apa ya, partner finansial terpercaya loh. Siapa sih yang nggak percaya kalau kita hubungan sama BCA? Kita nyimpen tabungan kita tenang. Kita ngutang kita tenang. Nggak mungkin misalnya nanti kita jaminkan sertifikat rumah, tiba-tiba sertifikat rumahnya digadaikan di tempat lain atau BCA tiba-tiba bangkrut. Kan juga enggak. Karena apa? BCA sudah kuat dan dia bangun emotional brandingnya sebagai partner finansial terpercayanya itu sudah masuk dalam hati. Seperti itu. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya ini cocok. Masih cocok untuk bisnis B2B. Karena ingat bahwa ini ada faktor manusianya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berarti memang cocok ya Bapak Ibu untuk B2B pun ini bisa dipraktekkan secara langsung seperti yang tadi Pak Dipta jelaskan. Contohnya tadi seperti BCA gitu ya. Itu memang jadi partner yang luar biasa kalau kita ngomongin tentang finansial gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya Pak Rahmat. Kita lanjut ya Pak Dipta. Ada pertanyaan Ya. sudah ngantri di kolom komentar. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dian Prime Parking. Oke, dari Ibu Dian Prime Parking. Oke. Nah, Dian dari Prime Parking Surabaya. Perusahaan saya di bidang pengelolaan parkir. Tadi membahas tentang tribe. Kasih masukan dong, Pak Dipta, untuk tribe atau komunitas yang sesuai dengan pengelolaan parkir. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Dipta. Oke, terima kasih. Ini Pak Dian atau Bu Dian ya? Mungkin timnya Bu Susan ya, Prime Parking. Komunitas yang sesuai dengan pengelolaan parkir. Di sini ada teman-teman dari Re. Jadi Budian ya, mungkin saya anggap Ibu ya Budian. Di sini ada teman-teman dari Re yang mungkin juga turut bergabung dalam webinar. Jadi mungkin komunitas yang tepat ini adalah pengembang. Ya mungkin pengembang perumahan, pengembang office tower, kemudian pengembang apartemen. Jadi mungkin target market yang paling sesuai untuk prime parking adalah pengembang tadi. Ya mungkin nanti teman-teman Re yang ada di sini mungkin juga bisa join, nanti bisa kolaborasi juga ya. Selain pengembang juga kontraktor, orang yang bangun. Ya mungkin sasar dua pasar ini aja mungkin sudah oke. Karena biar bagaimanapun kalau kita ngomong soal pengelolaan parkir, itu akan nggak mungkin langsung ke end user, nggak mungkin langsung ke konsumen. Nggak mungkin juga ada ruko jejer, kemudian tiba-tiba kita ngomong satu lahan ini saya beli hak parkirnya, itu juga nggak mungkin. Jadi pasti bicara B2B, bicara dengan para pengembang, para kontraktor, ataupun mungkin instansi pemerintah, dinas pasar, dan lain sebagainya ya. Mungkin ini adalah komunitas yang paling sesuai. Jadi benar-benar strategi promosi komunikasinya diarahkan ke tiga poin besar ini, tiga komunitas besar ini. Semoga bisa menjawab. Ya, oke.
Mudah-mudahan bisa menjawab dari Ibu Diam Prime Parking ya. Jadi sudah dijelaskan komunitas yang cocok atau relasi yang cocok untuk prime parking atau di bidang parkir ini ya. Pengembang itu nanti bisa dicoba langsung. Oke, kita lanjut Pak Dita ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Elin. Apakah tiap industri akan menawarkan emotional branding yang mirip atau bisa berbeda tergantung brandnya? Monggo, silahkan Pak Dita. Jadi misalnya kita ngomong brand dalam industri yang sama ya. Ini kemungkinan emotional brandingnya bisa dikemas secara berbeda, tergantung brandnya. Mungkin saya mau ambil contoh, oh transportasi tadi saja. Ada Gojek, ada Bluebird, sama-sama jasa transportasi, satu industri ini. Tapi Bluebird itu bicara emosional brandingnya tadi saya sudah jelaskan bahwa dia bicara soal keamanan, soal kenyamanan, bahwa nggak mungkin dibujui lah kalau kita naik Bluebird istilahnya. Ya kita bicara keamanan. Tetapi kalau Gojek sama-sama di dunia transportasi, dia tidak bicara soal aman nyaman loh. Gojek bicara soal kemudahan dan solusi. Ya, jadi kalau misalnya kita mengharapkan kita naik Gojek atau kita naik Grab Car misalnya ya, kita mengharapkan supirnya ramah, aroma mobilnya wangi, belum tentu Bapak Ibu. Karena yang dijual Gojek adalah kemudahan. Tetapi kalau Anda cari supirnya ramah, nggak mungkin bujui, aroma mobilnya wangi, itu Bluebird. Karena yang dijual Bluebird adalah keamanan dan kenyamanan. Jadi meskipun brand ini berada dalam satu industri yang sama, itu emosional brandingnya bisa berbeda. Komunikasinya bisa berbeda. Demikian. Semoga bisa menjawab. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Elit ya. Jadi udah dikasih perumpamaan tadi Bluebird dan juga Gojek. Bahkan mungkin kalau yang suka menggunakan Gojek, Grab pun itu kan meskipun itu sama kadang-kadang mindsetnya kadang-kadang beda Pak. Kalau Grab kadang-kadang tuh orang mikir, oh kalau mobil Grab, kalau motor Gojek. Nah itu jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Dipta. Mudah-mudahan bisa Kalau terjawab ya. Bajai sekarang ada Maxim Ride. Nah, ada lagi Lagi jadi di demo berbeda di ya. mana-mana. Maxim Ride. Maxim Bajai right. bentuknya. Betul. Oke, jadi bisa diterapkan sesuai dengan brandnya masing-masing. Oke, selanjutnya Pak Dipta dari PT DHI. Kalau memang 95% keputusan pembelian itu dipengaruhi emosi, bagaimana caranya sebuah brand bisa membangun emotional connection yang benar-benar otentik, bukan sekedar gimmick pemasaran? Dan bagaimana memastikan strategi emotional branding ini bisa berlanjut sampai ke tahap advokasi, bukan hanya berhenti di awareness atau trial saja. Gimana Pak Dita? Silahkan Pak. Emotional branding ini adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang s- sangat panjang. Ya, yang paling penting memang begini. Di sini bagaimana sih cara kita membangun emotional connection yang benar-benar otentik? Ya apa adanya aja. Di TikTok yang rame konten behind the skin BTS itu bukan yang apa ya, yang dekorasinya bagus, tertata segala macam. Tapi justru yang berantakan, mungkin di dalam gudang lagi proses mengemas dan lain sebagainya itu yang ditunjukkan. Itu yang otentik, tidak mengada-ngada. Kalau misal produk kita makanan mungkin dilihatin proses masaknya. Kita ke dapur seperti itu. Kemudian nanti kalau ada jatuh bangun dalam bisnis kita, kita juga utarakan. Jadi konsumen itu terlibat dengan pengalaman nyata kita membangun suatu brand tersebut. Bukan gimmick. Kalau gimmick itu kan sesuatu yang bersifat sementara, jangka pendek. Tapi ini benar-benar kita tampil apa adanya, kemudian sehingga apa ya, customer tuh tahu bahwa kita itu otentik, kita nyata, tidak dibuat-buat, sekaligus emotional branding apa yang kita mau tawarkan kepada mereka. Misalnya ngomong soal kepercayaan diri. Ya artinya
semua bahasa iklan kita, semua bahasa promosi kita, mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita bicaranya soal kepercayaan diri. Jangan habis ngomong kepercayaan diri, besoknya ngomong soal nostalgia, besoknya lagi ngomong soal kemudahan. Itu nggak nyambung. Itu kita nggak konsisten. Ya harus benar-benar kita secara jangka panjang memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati sebagai emotional branding yang kita tawarkan kepada customer itu benar-benar kita jalankan secara konsisten. Seperti itu. Ya, Semoga menjawab. mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari PT DHI. Jadi seperti yang tadi Pak Dipta bilang, branding atau personal branding ini adalah sebuah perjalanan. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk atau instan gitu ya. Jadi memang perjalanan panjang yang harus dilakukan secara konsisten untuk membangun brand itu sampai benar-benar kuat. Seperti yang tadi Pak Dipta sampaikan, benar-benar dicintai. Nah, itu ya. Jadi perlu perjalanan, nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga konsistensi emotional branding di berbagai platform, offline dan online? Nah, ini penting juga nih, Pak. Gimana nih, Pak, caranya, Pak? Ini perlu komitmen ini dari perusahaan itu ya. Entah kalau misal kita ngomong perusahaan kecil ya dari ownernya, atau kalau perusahaan besar ya dari tim manajemennya. Harus benar-benar komitmen kita mau ngambil apa sebagai emotional brand kita. Misalnya kita ngambil apa tadi ya? Kebanggaan misalnya. Kata kebanggaan ini benar-benar harus muncul. Baik offline maupun offline dan itu harus diawasi terus-menerus. Jangan sampai brand yang kita sudah susah payah kita bangun atas dasar kebanggaan. Tiba-tiba suatu saat menjadi selengean humor. Itu kan gawat. Jadi benar-benar harus ada komitmen dan kalau perlu ada polisinya yang benar-benar memastikan bahwa komunikasi brand ini berada di jalur yang tepat. Ya, salah satu klien kami, klien dekat kami paling lama juga dari industri spring bed, itu juga punya brand management. Ya, branding ini sangat diperhatikan. Ini menjadi polisinya, ya kan, memastikan bahwa brand ini benar-benar arah komunikasinya seragam, benar-benar sesuai dengan apa yang mau pusat sampaikan, merek ini sampaikan seperti itu. Oke, ya. Jadi perlu namanya komitmen yang kuat ya, sampai mencapai benar-benar branding yang diinginkan gitu ya, seperti tadi Pak Dipta sampaikan. Oke, mudah-mudahan menjawab. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Dipta. Dari Afin Sinar Permatasari. Selamat siang, Pak Dipta. Saya Afin. Kebetulan saya bekerja di salah satu bimbel atau bimbingan belajar. Saya ingin bertanya, di bidang jasa pendidikan, bagaimana kita membangun personal branding di bidang jasa pendidikan? Terima kasih, Bapak. Silakan, Pak. Ini dari bimbel ini, Pak. Ya, ini nge-trend kayak kemarin Jeremy Pauline ya buka ya. Ya, Oke, personal branding dalam bisnis itu selalu ada dua pilihan. Apakah Anda ingin membangun personal branding atau Anda ingin membangun corporate branding? Kalau misalnya saya tanya mengenai Steve Jobs, kemudian mungkin Elon Musk, orang langsung bisa jawab mereknya. Tapi pada saat saya ngomong Samsung, saya tanya siapa bosnya? Orang nggak tahu. Grab, siapa bosnya? Kalau Gojek tahu, Nadiem Makarim yang lagi kena kasus. Tapi kalau Grab, bosnya siapa? Tidak kenal. Jadi dalam bisnis ada dua pilihan. Satu personal branding, kedua corporate branding. Tidak harus personal branding terus-menerus yang difokuskan. Karena saya lihat belakangan ini semua orang bertanya hal yang sama. Bagaimana membangun personal branding? Ya plus minusnya apa? Banyak. Personal branding itu kalau memang jatuh, itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Orang jadi nggak percaya lagi meskipun Anda bikin merek baru. Ya, tapi kalau Anda bisa manfaatkan ini dengan baik, itu juga akan menjadi hal yang baik. Nah, kalau memang ingin membangun personal branding, itu memang paling cocok sekarang di media sosial. Apalagi TikTok. TikTok ini awareness-nya itu paling tinggi. Awareness, kita bicara awareness ya. Awareness paling tinggi Anda bisa muncul, misal Anda di bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini
nanti bisa ditunjukin cara Anda mengajar. Misalnya matematika, gurunya ngajar kayak gimana. Anda karena ini personal branding. Anda mengajar seperti apa? Atau mungkin Anda mengajar fisika. Kalau ada lihat video-video luar negeri, itu profesor fisika itu kalau ngajarin pakai eksperimen, pakai roda lah, pakai apalah, supaya menarik. Dan makin pintar orang, itu makin sederhana penjelasannya. Tapi kalau sampai berbelit dipenuhi dengan istilah-istilah teknis yang mungkin kita aja nggak paham, nah itu gawat. Jadi tantangannya adalah bagaimana Anda bisa menciptakan personal branding Anda dengan menunjukkan cara Anda mengajar, memberikan penjelasan yang sederhana, yang mudah dipahami, yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Itu cocok banget. Tadi saya ditunjukin salah satu tim saya, itu ada TikTok akuntansi, akuntansi, dia cerita soal akuntansi, tapi dia dengan analogi. Jadi analoginya tuh dia bisa pakai Indomie, apa mie instan, sorry. Mie instan, kemudian nanti mie-nya itu bahan utama, kemudian sausnya itu bahan pendukung dan lain sebagainya. Orang ini bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan sederhana, dengan memberikan contoh yang relate dalam kehidupan kita. Nah, personal brandingnya terbentuk tuh. Ya, jadi seperti itu mungkin jawaban saya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tadi Pak Dipta ngasih dua pilihan ya. Kalau nggak corporate branding, ya personal branding. Kalau tadi terkait dengan personal branding, memang yang paling mudah sekarang adalah di media sosial. Itu paling cepat, nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Dari Afin Sinar Permatasari. Mudah-mudahan membantu dan bisa menjawab. Untuk di jasa bimbel pendidikan ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Yaitu dari V2R, pertanyaannya, bagaimana cara melibatkan karyawan agar mereka juga bagian dari emotional branding milik kita? Wah, menarik nih Pak, ada keterlibatan karyawan. Gimana nih Pak? Ini pekerjaan paling susah jujur. Ini membangun sense of belonging, Iya. rasa kepemilikan terhadap perusahaan atau terhadap brand tersebut. Biasanya ini bisa terjadi, yang pertama, saya buka-bukaan aja ya. Yang pertama, penghasilannya cukup. Karena kalau sampai penghasilannya mungkin di bawah rata-rata, itu orangnya sudah pusing besok mau makan apa. Udah nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi pastikan pertama penghasilannya cukup. Kedua, pastikan dalam organisasi yang sehat. Di mana mungkin sekarang kalau genset, apalagi ya, kita genset sudah mulai masuk ke industri kerja, di mana mereka itu lebih suka sistemnya bukan atasan bawahan, tapi kayak coach, kayak pelatih. Jadi mereka diajarin sesuatu, kemudian mereka dipercaya untuk melakukan sesuatu sambil diawasin, sambil diajarin. Nah, dengan menciptakan organisasi yang sehat tersebut, barulah karyawan punya sense of belonging. Kalau punya sense of belonging, barulah kita bicara soal, ini loh, nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai merek kita tuh seperti ini. Bisa nggak kamu tampilin dalam sehari-hari kita? Ya, jadi nanti bisa terlihat. Ini proses yang cukup panjang. Ya, tapi yang paling penting dua hal tersebut, penghasilan harus cukup, organisasi harus sehat. Ya, orang yang idealis paling ngomongnya cuma organisasi harus sehat. Mereka lupa kalau penghasilannya nggak cukup, orang nggak bakal bisa berkreasi. Nah, Seperti itu. ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu yang punya karyawan ini perlu memperhatikan dua poin yang tadi disampaikan Bapak Dipta supaya mempunyai rasa memiliki. Nah, ini gak mudah. Memang kalau urusan dengan human ini tidak mudah ya, supaya bisa teamworknya itu kuat untuk membangun brandnya ini juga kuat gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu dan terjawab. Buat Bapak Ibu semua, mungkin ada yang masih mau bertanya, masih ada sedikit waktu. Silahkan ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan terkait dengan emotional branding. Silahkan bisa langsung ketik ya di kolom komentar. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang hari ini join, setiap bulan Total System akan mengadakan webinar-webinar
seperti ini terkait dengan berbagai hal yang menarik, yang pastinya itu akan menambah ilmu kita, menambah kemampuan kita, skill kita. Kalau hari ini membahas tentang marketing, kemarin-kemarin kita membahas tentang operasional, ada juga tentang human resource, dan pasti nanti ada hal-hal lain yang pasti akan bermanfaat untuk kita. Jadi jangan lupa untuk follow IG-nya kita di totalsystem.pt supaya tidak ketinggalan tentang informasi-informasi penting dari total sistem. Dan tadi juga ada barcode, ada juga tentang coaching ya atau konseling gratis dari kami. Nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan itu untuk membuat bisnis atau usaha Bapak Ibu bisa makin berkembang bersama dengan total sistem. Oke, mungkin tidak ada lagi ya Pak kayaknya ya. Ya, Jangan lupa betul saja. eh, Bapak Ibu di kolom komentar juga ada link ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa isi di situ akan ada prekonsultasi juga dengan tim kami supaya di sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini gitu ya. Mungkin ada apa ya nasihat-nasihat Pak untuk Bapak Ibu yang saat ini join tentang emotional branding biar makin mantap lagi untuk menerapkan emotional branding. Apa ya? Ini deh, bisnis itu tidak sekedar jualan. Kita harus pikirkan jangka panjangnya. Nah, Salah satunya melalui emotional branding ini, bagaimana cara membuat brand kita dicintai, tidak sekedar dikenal. Ya, jadi sebagai pebisnis, kita harus mulai naik level, ya, nggak cuma jualan, kita harus sudah mulai mengembangkan bisnis kita dengan baik. Mungkin itu saja. ya, mudah-mudahan bisa ditangkap semua, Bapak Ibu ya. Setiap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dipta, sharing-sharingnya, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Karena branding atau emotional branding ini sekarang bukan hanya kita membuat orang harus beli, tapi memainkan emosinya. Mereka tanpa kita paksa, mereka bisa membeli. Dan ini penting untuk jangka panjang. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah join di webinar kali ini. Kita akan ketemu di webinar selanjutnya. Dan saya mau tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar Kedinding, pulangnya tak lupa membeli pepaya. Terima kasih sudah ikut webinar Emotional Branding. Semoga usaha kita semakin berjaya. Terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.